Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan bab 7. Masa kanak-kanak akhir. Guru atau pendidik perlu memahami bahwa semua siswa memiliki kebutuhan meskipun intensitas kebutuhan bervariasi antara siswa satu dengan yang lain. 1. Perkembangan fisik. Pertumbuhan fisik cenderung lebih stabil atau tenang sebelum memasuki masa remaja yang pertumbuhannya begitu cepat. Masa yang tenang ini diperlukan oleh anak-anak untuk belajar berbagai kemampuan akademik. Anak menjadi lebih tinggi, lebih berat, lebih kuat, serta belajar berbagai keterampilan. Kenaikan tinggi dan berat badan bervariasi antara anak yang satu dengan yang lain. Peran kesehatan dan gizi sangat penting dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. 2. Perkembangan kognitif. Dalam tahapan perkembangan kognitif, Piaget masa anak-anak akhir berada dalam tahap operasi konkret dalam berpikir usia 7-11 tahun, di mana konsep yang pada awal masa kanak-kanak merupakan konsep yang samar-samar dan tidak jelas sekarang lebih konkret. Jean Piaget, seorang ahli psikolog berkebangsaan Swiss, melakukan studi mengenai perkembangan kognitif anak secara inisiatif dengan pengamatan yang cermat selama bertahun-tahun. Piaget mengembangkan teori bagaimana kemampuan anak untuk berpikir melalui satu rangkaian tahapan. Masa kanak-kanak akhir berada pada tahapan operasional konkret yang berlangsung pada usia 7-11 tahun. Implikasi teori Piaget dalam pembelajaran. Menurut Mars, 1996, strategi guru dalam pelajaran adalah menggunakan bahan-bahan yang konkret, misalnya barang atau benda konkret. 2. Gunakan visual, misalnya OHP transparan. 3. Gunakan contoh-contoh yang sudah akrab dengan anak-anak dari hal yang bersifat sederhana yang bersifat kompleks. 4. Menjamin penyajian yang singkat dan terorganisasi dengan baik, misalnya menggunakan angka kecil dari butir-butir kunci. 5. Berilah latihan nyata dalam menganalisis masalah atau kegiatan, misalnya menggunakan teka-teki dan curah pendapat. Perkembangan bicara. Berbicara merupakan alat berkomunikasi terpenting dalam berkelompok. Anak belajar bagaimana berbicara dengan baik dalam berkomunikasi dengan orang lain. Gejala terlambatnya bicara pada anak, waspada jika si kecil mengalami salah satu dari kondisi berikut, seperti tidak menoleh jika dipanggil namanya dari belakang saat usia 6 bulan, serta tidak ada babbling di usia tersebut. Penyebab anak terlambat berbicara yaitu ada gangguannya pendengaran, ada gangguan pada otak, ada gangguan pada organ mulut sehingga si kecil sulit untuk melafalkan kata-kata. Yang bisa dilakukan oleh orang tua yaitu rajin berbicara dan berkomunikasi dengan si anak. Yang kedua, bisa membacakan cerita adalah cara yang terbaik untuk meningkatkan kosakata anak. 4. Kegiatan bermain. Bermain sangat penting bagi perkembangan fisik, psikis, dan sosial anak. Dengan bermain, anak berinteraksi dengan teman main yang banyak, memberikan berbagai pengalaman berharga. Bermain secara berkelompok memberikan peluang dan pelajaran berbeda kepada anak untuk berinteraksi, bertenggang rasa dengan sesama teman. 5. Perkembangan moral. Perkembangan moral ditandai dengan kemampuan anak untuk memahami aturan, norma, dan etika yang berlaku di masyarakat. 6. Teman sebaya. Teman sebaya pada umumnya adalah teman sekolah atau teman main di luar sekolah. Pengaruh teman sebaya ini sangat besar bagi arah perkembangan anak baik yang bersifat positif maupun negatif. Pengaruh positif terlihat pada pengembangan konsep diri dan pembentukan harga diri mereka. Hanya di tengah-tengah teman sebaya saja anak bisa merasakan dan menyadari bagaimana dan di mana kedudukan atau posisi dirinya. Teman sebaya juga memberikan pelajaran bagaimana cara bergaul di masyarakat. Sebaliknya, teman sebaya juga bisa memungkinkan untuk membawa pengaruh negatif, seperti merokok, mencuri, membolos, menipu, serta perbuatan-perbuatan antisosial lainnya. Bahkan tidak jarang, pengaruh negatif itu diikuti dengan ancaman dan pemerasan. Melalui tersebut, Wenzel dan Asher menyatakan, para pakar perkembangan membedakan 3 tipe anak yang tidak populer, yaitu A. Anak yang diabaikan, B. Anak yang ditolak, dan C. Anak yang berkontroversi. Kemudian masa-masa kanak-kanak diakhir menjadi 2 fase, yaitu A. Masa kelas-kelas rendah sekolah dasar yang berlangsung antara usia 6-7 tahun dan masa-masa kelas tinggi sekolah dasar yang berlangsung antara usia 9-10 tahun, 12-13 tahun. Adapun ciri-ciri anak masa kelas-kelas rendah sekolah dasar adalah ada hubungan yang kuat antara keadaan jasmani dan presentasi sekolah, suka memuji diri, kalau tidak dapat menyelesaikan suatu tugas atau pekerjaan, atau itu dianggapnya tidak penting. Suka membandingkan dirinya dengan anak lain jika hal itu menguntungkan dirinya. Suka meremehkan orang lain.
Dan ciri-ciri khas anak kelas-kelas tinggi sekolah dasar adalah perhatiannya tertuju pada kehidupan praktis sehari-hari, ingin tahu, ingin belajar dan realistis, timbul minat kepada pelajaran-pelajaran khusus, dan anak memandang nilai sebagai ukuran yang tepat untuk mengenai prestasi belajarnya di sekolah.